I haven't told them. I can't. Halo guys, kembali lagi bersama channel Cari Tahu. Pada video kali ini, admin Roger kembali lagi membawakan sebuah film untuk kalian nih guys. Film ini menceritakan tentang seorang perempuan yang dipaksa untuk menjadi pemain film penanaman padi. Kira-kira apa aja yang bakal dilakukan ya? Sebelum kita lanjut ke alur filmnya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya guys. Support dari kalian sangat berarti. Kalau sudah siap, mari kita tonton. Let's go! Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang siswi pintar yang bernama Miriam. Miriam ini adalah siswa yang sangat pintar hingga dirinya mendapat beasiswa untuk di Universitas Dow, salah satu universitas yang sangat bergengsi di Amerika Serikat. Lolosnya Miriam tentu membuat ayahnya, ibunya, dan kakaknya Miriam yang bernama Paul merasa sangat senang. Hingga mereka pun langsung melaksanakan makan-makan pada malam harinya untuk merayakan kelolosan Miriam di Universitas Dow. Di sana Miriam juga mengajak pacarnya yang bernama Jeff. Namun setelah makan-makan itu, Miriam langsung diputusin oleh pacarnya karena pacarnya ini tidak bisa melakukan LDR karena nantinya bakalan selingkuh atau katanya nggak langgeng. Miriam yang diputusin pun langsung mengupdate statusnya menjadi single dan mengupload bahwa dirinya diterima di Duke University. Lalu scene berpindah di mana Miriam dan keluarganya sudah berada di Duke University. Miriam tampak sangat senang dan excited. Miriam dan keluarga pun masuk ke dalam kamar yang akan ditempati Miriam. Namun tiba-tiba ayahnya Miriam ditelepon oleh atasannya dan ayahnya akan ditugaskan kembali menjadi dokter militer di Afghanistan. Hal itu tentu berdampak besar bagi hidup mereka karena dengan menjadi dokter militer, maka gaji dari ayahnya akan berkurang banyak. Hal itu tentu membuat Miriam sangat resah. Namun di sana ayahnya meyakinkan Miriam bahwa tidak ada masalah yang akan terjadi. Lalu tidak lama kemudian datanglah partner kamar Miriam yang bernama Jolie. Jolie pun langsung mendatangi Miriam dan memperkenalkan diri. Setelah perkenalan pada malam harinya, Miriam langsung diajak oleh temannya Jolie untuk mengikuti pesta perkenalan. Tentu Miriam yang berasal dari background anak rumahan akan sulit beradaptasi dan merasa tidak nyaman dengan tempat pesta. Di sana Jolie sempat memperkenalkan Miriam kepada beberapa pria ganteng. Akan tetapi Miriam di sana masih menutup hatinya. Keesokan harinya di kelas, Miriam mendapatkan sebuah kabar buruk dari ibunya, di mana ibunya belum bisa mengirimkan uang SPP dan uang jajan kepada Miriam karena gaji dari ayahnya masih kurang dan tidak cukup. Ibunya juga berjanji akan berusaha mengirimkan uang pada Miriam dengan cara apapun, mulai dari bekerja atau mencari pinjaman. Mendengar hal itu, Miriam yang tidak menginginkan adanya utang di keluarganya, Miriam pun langsung pergi ke ruang bantuan keuangan. Namun hal itu sia-sia saja. Miriam yang mendapat masalah tersebut pun langsung curhat ke temannya yang bernama Jolie dan teman SMA-nya yang bernama Ami. Akan tetapi tidak ada solusi yang didapat dari kedua temannya tersebut. Pada malam harinya, tiba-tiba Miriam mendapat ide untuk menjadi artis penanaman padi. Karena setahunya Miriam bahwa dengan menjadi artis tersebut, dirinya akan mendapatkan banyak uang. Tanpa pikir panjang, Miriam pun langsung mendaftar menjadi artis penanaman padi beserta spesifikasi dari padi yang dia miliki di website snack.com. Di sini Miriam mendaftar dengan nama samaran yaitu Miriam Ozawa. Keesokan paginya, Miriam langsung ditelepon oleh staf dari Snack Video, di mana Miriam langsung diberikan jatah untuk memainkan satu film dengan bayaran yang cukup fantastis. Tanpa pikir panjang, Miriam langsung menerima hal itu dan memutuskan untuk berangkat ke New York untuk syuting proses penanaman padi yang dia lakukan. Sesampainya di sana, Miriam pun langsung disuruh tanda tangan kontrak oleh si staff Snack Video dan disuruh beradu akting dengan pria perkasa bernama Bob. Ternyata Miriam saat itu mendapatkan film yang bertema keplak-keplakan, dan ternyata Bob juga tidak cuman akting ngeplaknya, tetapi ngeplak sungguhan. Beberapa hari kemudian, Miriam pun mencoba menonton filmnya kemarin, dan banyak orang yang menyuruh Miriam untuk jangan bekerja sama dengan snack.com dikarenakan mereka sangat tidak profesional, dan beberapa orang menyarankan Miriam untuk mendaftar pada hubhub.com. Miriam untuk menghubungi pemiliknya yang bernama Don. Miriam pun langsung cari kontak milik Don dan mengatakan akan bergabung dengan hubhub.com dengan nama samaran Miriam Ozawa. Don pun langsung meminta bukti alat penanaman padi untuk pendaftaran dan langsung saja dikirimkan oleh Miriam. Scene
pun berpindah di mana sekarang sudah masuk masa Thanksgiving. Semua orang pun pada pulang kampung menemui keluarga mereka, termasuk si Jolie. Kan tetapi berbeda dengan Miriam yang malah berangkat menuju LA untuk menemui Don dan bekerja sebagai Miriam Ozawa. Akhirnya Miriam pun bekerja sebagai artis di bawah hubhub.com di LA. Di sini Miriam pun mulai diperkenalkan kepada beberapa artis penanaman padi, di mana salah satunya adalah Dora. Dora adalah artis penanaman padi yang cukup senior. Setelah itu mereka pun melanjutkan syuting mereka, di mana Dora dan Miriam pun berperan bersama. Film yang dibintangi adalah film tentang penanaman padi bersama mukbang serabi tutung. Sesampainya di sana, Don sangat baik dalam memperlakukan artisnya sehingga Miriam merasa nyaman. Setelah beberapa kali syuting, nama Miriam Ozawa pun mulai semakin terkenal dalam dunia penanaman padi. Dari sana Miriam juga sudah mendapatkan banyak uang sehingga tidak bingung untuk membayar SPP kuliahnya lagi. Pada suatu malam, Miriam pun curhat dengan Dora mengenai pekerjaannya, di mana Miriam belum pernah bercerita kepada keluarganya bahwa dirinya bekerja pada industri pertanian. Dora pun lantas memberikan sebuah kalimat motivasi kepada Miriam agar Miriam tetap berusaha dan semangat bekerja. Liburan pun telah berakhir. Miriam pun kembali ke asrama dan bertemu dengan Jolie. Jolie seperti biasa pun langsung mengajak Miriam untuk pergi ke pesta. Miriam yang tidak ingin bahwa dirinya diketahui sebagai Miriam Ozawa pun langsung berdandan rapi dan polos seperti awal dia datang. Namun Miriam malah diremehkan dan dibilang jelek karena gayanya yang biasa aja dan tidak keren. Namun Miriam hanya diam saja dan malah bergumam bahwa mereka tidak tahu siapa aku sebenarnya. Singkat cerita, liburan akhir tahun pun telah tiba. Miriam pun akhirnya pulang ke rumahnya. Di rumah, Miriam ditanya oleh ibunya mengenai SPP kuliahnya yang sudah lunas, padahal ibunya tidak pernah mengirimkan uang kepada dirinya sama sekali. Ketika ditanya hal tersebut, Miriam malah berbohong dan mengatakan bahwa dirinya memiliki usaha sampingan, yaitu menjual genjai. Mendengar hal itu, ibunya dan kakaknya Miriam menyarankan Miriam untuk berhenti dari pekerjaan itu karena hal itu adalah dosa besar. Malam tahun baru pun tiba. Di saat semua orang sedang merayakan tahun baru dengan orang tercinta, Miriam malah mencari cuan dengan bermain film penanaman padi ala tahun baru dengan banyak pemeran senior. Suatu hari di kampus, teman Miriam yang bernama Jack mengatakan bahwa Miriam adalah seorang Miriam Ozawa, seorang artis penanaman padi profesional. Miriam yang mendengar hal itu pun memohon kepada Jack agar merahasiakan hal tersebut, dan Jack pun juga menyetujui hal itu. Akan tetapi Jack yang bodoh malah membocorkan hal tersebut sehingga seluruh orang di kampus mengetahui bahwa Miriam adalah Miriam Ozawa. Alhasil semua orang tahu Miriam yang sebenarnya. Miriam pun langsung mendatangi kamar Jack, namun Jack hanya bisa meminta maaf dan menyesali perbuatannya. Akhirnya berita tersebut tiba di kuping Jolie, dan Jolie pun langsung mengkonfirmasi hal tersebut kepada Miriam. Setelah Miriam jujur kepada Jolie, akhirnya Jolie pun berusaha mencari jalan keluar untuk permasalahan yang dihadapi Miriam. Di sini Jolie menawarkan Miriam untuk bertemu dengan Amanda. Amanda adalah seorang mahasiswa yang mengurus koran kampus. Setelah bertemu Miriam, Amanda langsung mengatakan bahwa dirinya akan membantu membela Miriam. Miriam yang setiap hari mendapatkan ejekan dari orang-orang kampus hanya bisa bersabar saja. Namun saat artikel kampus tentang Miriam terbit, isinya malah bukan membela Miriam dan malah cenderung memojokkan Miriam. Bahkan setelah itu, orang-orang malah makin ngejek Miriam dan bahkan ada orang yang sengaja mengetuk pintu kamarnya pada malam hari. Meskipun sudah mendapat perlakuan seperti itu, Miriam harus tetap melakukan syuting bersama Don karena dirinya sudah menandatangani kontrak. Suatu hari, Miriam yang sudah tidak tahan pun langsung menelpon ibunya, dan Miriam mengatakan pekerjaan sebenarnya. Ibunya yang religius dan tertutup pun langsung sangat terkejut dan syok mendengar hal itu. Lalu seiring berjalannya waktu, Miriam mulai terbiasa dengan pekerjaannya dan mulai merasa percaya diri. Bahkan Miriam berani untuk masuk ke sebuah acara TV sebagai Miriam Ozawa. Miriam Ozawa pun mengatakan bahwa orang lain tidak berhak untuk menentukan apa yang dia mau, akan tetapi dirinya lah yang boleh menentukan keinginannya. Kini Miriam pun tidak minder lagi. Dirinya pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Miriam pun mengetuk pintu dan terlihat ayahnya yang baru pulang dari Afghanistan. Ayahnya Miriam sangat kecewa dengan anaknya. Akan tetapi karena masa lalu tidak dapat diubah, ayahnya pun berusaha menerima apapun yang terjadi pada Miriam. Namun berbeda dengan kakaknya yang bernama Paul. Paul masih belum bisa menerima kelakuan adiknya. Kini Miriam pun tidak perlu menyembunyikan identitasnya lagi sebagai Miriam Ozawa, dan dia dapat mengikuti acara
meet and greet dengan beberapa artis penanaman padi senior. Kepercayaan diri dan performa Miriam membuat dirinya memenangkan penghargaan sebagai artis penanaman padi terbaik. Pada malam harinya di asrama, Miriam pun malah didatangi oleh fansnya, dan fansnya malah mengajak Miriam untuk melakukan penanaman padi. Dan tentu saja hal itu ditolak dan langsung diusir oleh Miriam. Singkat cerita, 2 tahun telah berlalu. Miriam sudah berubah menjadi orang yang berbeda. Miriam menjadi orang yang lebih percaya diri dan inspiratif. Dia pun sering melakukan pidato mengenai harkat dan martabat wanita di depan orang banyak. Banyak orang yang terinspirasi dengan Miriam. Di akhir cerita terlihat Miriam yang sudah selesai bermain film penanaman padi, dan malah kini ia menyalonkan diri sebagai anggota legislatif. Dan film pun berakhir dengan ending yang cukup membagongkan. Oke guys, sekian dari alur cerita film Street A to XXX. Pesan moral yang dapat kita ambil, jangan pernah kita biarkan orang lain menentukan mimpi dan tujuan kita, karena hanya diri kita sendirilah yang boleh menentukan mimpi dan keinginan kita. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya guys. Admin Roger undur diri dulu. See you on the next video. Bye bye.